Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan mengadakan pertanyaan di rumah kita masing-masing yang dipandu melalui streaming yang sudah dipersiapkan oleh Parhalado dan tim multimedia HKBP Pejuang Resort Palmarum. Sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, kami perlu jelaskan di poin nomor 6 tentang topik-topik doa syafaat kita. Adapun topik doa syafaat kita, yang pertama adalah kesehatan seluruh jemaat dan segala kebutuhannya akan sandang dan pangan, kiranya tercukupkan selama masa pandemik corona ini. Yang kedua, jemaat dan saudara-saudara kita yang sakit, baik yang terkena corona maupun penyakit lainnya, kiranya mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Yang ketiga, jemaat dan saudara-saudara kita yang masih harus bekerja di luar rumah, kiranya dilindungi oleh Tuhan, terhindar dari penyakit corona dan berbagai kecelakaan lainnya yang mengancam. Yang keempat, anak-anak kita dan seluruh anggota keluarga agar diberi kesabaran di dalam menjalani social distancing ini, tetap bersabar dan bertekun, stay at home, belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Yang kelima, pemerintah dan para pemimpin pengambil kebijakan, kiranya disertai Tuhan untuk memberikan kepemimpinan yang baik, membuat solusi yang baik, dan tetap setia di dalam melayani masyarakat. Yang selanjutnya, para pemimpin, para medis, tim kesehatan lainnya, para peneliti, polisi, tentara, dan tim keamanan lainnya, kiranya Tuhan anugerahi kesehatan dan kesehatan untuk tetap bekerja dan melayani dengan setia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita menunjuk satu orang dari anggota keluarga kita untuk menaikkan doa syafaat ini. Dan selama doa syafaat berlangsung, nanti akan diiringi oleh musik sayup-sayup dengan durasi sekitar 5 menit. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mulai ibadah pertanyaan kita malam hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatimu mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan.
Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita, memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekuduskan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395, Betapa Indah Harinya. Epistel di ibadah rumah tangga pada malam hari ini tertulis di Matius 20 ayat 29 sampai dengan 34. Marilah kita baca secara responsoria. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353, Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Aku
Marilah kita berdoa syafaat seperti topik-topik doa yang sudah disampaikan di awal tadi. Mari kita berdoa.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Maijen Pakpahan. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Kudengar. Kasih dan damai dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom. Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah kita tertulis dalam kitab Mazmur pasal 27, mulai dari ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan buat kita. Mari kita ikuti pembacaan firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah, penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pasti kita pernah mengeluh. Pasti kita pernah bersungut-sungut. Mungkin karena kita
berdoa untuk kesembuhan anggota keluarga kita yang sakit, tetapi belum sembuh-sembuh, bahkan sampai ternyata ajal menjemputnya. Atau kita berdoa, saudara jemaat Tuhan, untuk kesejahteraan keluarga, namun yang terjadi adalah kehilangan pekerjaan. Namun yang terjadi, usaha kita bangkrut. Kita mengatakan, Allah itu melupakan janjinya. Doaku, permohonanku, permintaanku tidak dijawabnya. Tuhan tidak mengasihi aku. Tuhan tidak peduli dengan aku. Tuhan meninggalkan aku. Tuhan menyembuhkan wajahnya dari aku. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan itu hal yang lumrah selaku kita manusia. Tetapi harus kita ingat, sebab hidup dalam sungut-sungut adalah hidup yang tidak mau melihat dan merasakan bagaimanakah kasih Allah di dalam kehidupan itu. Bahwa Allah telah menyatakan kuasa dan kasih-Nya yang memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Sebenarnya inilah seharusnya menjadi pegangan kita. Inilah yang seharusnya menjadi penguatan di dalam kehidupan kita. Inilah membuat kita semakin setia. Inilah yang membuat kita semakin teguh dalam pengharapan kepada Allah saja. Bukan untuk meragukan kuasa Allah. Bukan meragukan penyertaan dan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, walaupun kita sekarang ini di tengah-tengah situasi yang tidak kita inginkan, mungkin ekonomi kita yang kurang baik, situasi keluarga kita yang tidak baik, sakit penyakit, pergumulan dalam hidup kita, dan juga wabah yang kita hadapi pada saat ini. Tetapi yang akan Tuhan firmankan, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan hilangkan imanmu dan pengharapanmu kepada Allah. Pada saat ini saudara jemaat Tuhan, kita diingatkan dan kita diteguhkan kembali untuk senantiasa berseru dan berserah kepada Allah saja. Baik di dalam berbagai pergumulan hidup maupun dalam situasi kehidupan kita yang tidak baik pada saat ini. Minggu yang akan datang, minggu Eksodus, kasihanilah aku dan jawablah aku. Inilah yang dipaparkan oleh pemazmur di sini adalah seorang Raja Daud, seorang yang terkenal, seorang yang sukses, seorang pemilik iman yang teguh, dan seorang yang berpengharapan yang kuat kepada Allah. Tetapi saudara jemaat Tuhan, di balik itu semuanya, ternyata ada kehidupan, yaitu yang dijalani dia, yang tidak semulus yang dia harapkan. Tetapi dalam situasi sulit apapun, dalam situasi kesesakan apapun, dalam situasi ketakutan apapun, keterancaman apapun, tetapi dia berlindung dan berserah kepada Tuhan Allah. Kita lihat sebelum khotbah kita, ayat 1 dikatakan bahwa Allahku adalah terangku, bentengku, dan keselamatanku. Ayat 1. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, bahwa dia yakin dan percaya bahwa Allah tidak meninggalkan dia. Walaupun dia menghadapi segala pergumulan, penderitaan, kesesakan, ketakutan, keterancaman, tetapi dia percaya Tuhan selalu berpihak kepada dia.
Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sapaan firman Tuhan pada ibadah kita, di tengah-tengah pergumulan ekonomi, di tengah-tengah situasi keluarga, di tengah-tengah sakit penyakit, di tengah-tengah wabah, pada saat ini dikatakan pemazmur, mari kita berseru kepada Allah. Itu ayat 7 tadi. Berseru supaya Allah menjauhkan segala persoalan yang mendera hidupnya. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, dia tidak mengandalkan dirinya, dan dia tidak mengandalkan kekuasaannya, dan dia tidak mengandalkan yaitu kekayaannya dan juga kesuksesannya. Tetapi dia datang berseru minta tolong kepada Tuhan Allah. Bukan minta tolong kepada Allah lain, tetapi dia berkata, Allahku tempat perlindunganku. Allahku adalah yang memberikan sukacita yang berlimpah dalam kehidupan saya. Kemampuan dirinya adalah terbatas. Itu kata pemazmur di sini. Dia begitu sungguh menyerahkan hidup dia, menyerukan kepada Tuhan Allah bahwa Tuhan akan selalu hadir untuk setiap pergumulannya. Kita juga yang menghadapi di setiap kehidupan kita, mari kita berseru kepada Allah. Allah yang akan datang memberikan solusi di setiap pergumulan, setiap penyakit, setiap kesulitan, kesesakan, dan ketakutan, keterancaman kita. Dia Allah kita adalah Allah yang selalu memberikan yang terbaik buat kita. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang kedua dikatakan bagi kita adalah mengikut firman-Nya. Ayat 8 tadi. Dia menyerahkan hidupnya dengan kepada rencana Allah. Ia tetap setia kepada Allah. Dikatakan tadi, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari, ya Tuhan. Mencari wajah Allah, itu yang dikatakan oleh pemazmur tadi, yang artinya mendekatkan diri kepada Tuhan Allah, menjalin hubungan yang intim, yang baik bersama dengan Allah. Dia tidak mau jauh, tetapi selalu bergantung dan menyerahkan hidupnya, pengawasan di dalam nama Tuhan. Dia Tuhan itu adalah Tuhan pelindung. Dia itu adalah Tuhan Allah yang selalu mencintai umatnya. Itu kata pemazmur. Itu kata Daud pada saat ini. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, melalui firman Tuhan yang disapa pada hari ini, mari kita berikan hidup kita hanya dipenuhi oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah suluh bagi kita. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Karena firman Tuhan adalah memberikan jalan setiap pergumulan kehidupan kita. Hai yang berbeban berat, datanglah kepada aku. Berarti mendekat kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, itu yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga dikatakan dalam perikop kita, introspeksi diri. Pengenalan diri, siapakah kita sebenarnya? Bahwa manusia terbatas. Bahwa kita tidak bisa lepas dari kesalahan. Kita tidak bisa lepas dari pelanggaran. Pelanggaran dan kesalahan yang kita buat, kadang Allah memalingkan wajahnya dari kita. Dalam ayat 9 dikatakan, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bagaimana imannya pemazmur Daud di sini, dia semakin teguh dalam iman dan pengharapan kepada Allah, bahwa Allah tidak akan berpaling dari dia. Bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah kita mampu berkata seperti itu? Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku.
Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Bahwa Allah itu dia katakan adalah Allah penyelamat. Luar biasa. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kita itu juga Allah penyelamat. Sudah kita rasakan itu. Bahwa kematian, bahwa kebangkitan, itulah suatu keselamatan bagi kita. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang terakhir dikatakan tadi, Allah saja tempat perlindungan, tidak ada yang lain. Ayah dan ibu adalah orang yang paling dekat dengan kita, dengan anak-anaknya. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap anaknya membutuhkan sesuatu, pasti orang tua akan mencukupinya. Pasti orang tua akan selalu mengasihi, menjaga, melindungi, mencukupkan segala kebutuhan anak-anaknya. Orang tua bagi anak adalah tempat ternyaman seorang anak untuk mencurahkan hatinya dan mendapat perlindungan dari segala ancaman kehidupan. Tapi saudara-saudara yang kekasih, kata Daud di sini dikatakan bahwa Allah itu melebihi dari seorang ayah dan ibu. Kita lihat Yesus datang ke dunia. Dia mati untuk kita. Dia disalibkan untuk kita. Lebih semuanya diberikan, napasnya juga diberikan untuk keselamatan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berarti kita ini adalah milik Allah. Anak-anak Allah, anak yang telah diangkat menjadi anaknya. Karena itu melalui firman Tuhan ini, jangan kita jauh dari Dia. Bahwa Allah itu selalu dekat dengan kita. Karena itu dikatakan dalam Yakobus, mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ajarkan ini supaya kita mampu menanti kedatangan Tuhan. Lihat itu. Dua orang yang tidak bisa melihat dalam epistel tadi. Dia selalu menanti kedatangan Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Ketika itu datang, mereka berseru minta pengasihan dari Tuhan. Luar biasa mereka mendapat sukacita itu. Ini juga kata firman Tuhan, diajak menantikan Tuhan. Jangan bosan, jangan jenuh, tapi harus sabar. Sabar menunggu, dan di sana Tuhan akan menjawab segala pergumulan hidup kita, tantangan hidup kita. Marilah kita, saudara jemaat Tuhan, apabila kita berlindung kepada Tuhan, kata firman Tuhan dalam Rom 8 ayat 31, siapakah musuh yang dapat mengganggumu? Tidak ada, karena Tuhan beserta kita. Yang perlu kita renungkan melalui firman Tuhan ini, tidak satu pun manusia di dunia ini hidup tanpa beban dan pergumulan. Tetapi yang perlu saudara jemaat Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Jangan pernah lari dari pergumulan. Jangan pernah lari dari tantangan hidup. Jangan pernah lari dari setiap persoalan. Tetapi mari kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan Allah, seperti perikop kita pada malam hari ini. Kiranya melalui sapaan firman Tuhan, kita semakin dikuatkan untuk melakukan segala apapun yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman, di mana kami masih mampu bersukacita memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Walaupun kami tidak bisa bekerja, mungkin ekonomi kami semakin merosot, kami menghadapi wabah pada saat ini,
Tetapi kami disegarkan oleh firman-Mu. Hanya bersandarkan kepada Engkau. Dan kami menanti setiap jawaban yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Seperti dua orang yang tidak dapat melihat, yang setia menanti kedatangan-Mu, bahwa Yesus selalu peduli kepada orang yang berseru kepadanya. Kami ini Tuhan, jemaat-Mu, pada malam hari ini berseru kepada Engkau. Kiranya berkati kami. Berikan kesehatan, jauhkan segala penyakit, dan berkati kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Amang Pendeta Maison Pakpahan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438, apapun juga menimpamu, sambil kita mengumpulkan persembahan. Mari kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Pendeta, penetua, dan tim pelayan ibadah HKBP Pejuang mengucapkan selamat malam, Tuhan memberkati kita. Amin.